selamat datang di Noobdes. Balik lagi sama aku Igna. Hari ini aku bakal nge-review salah satu kit yang aku suka pertama kali, yaitu Alfred. Alfred ini merupakan salah satu seri dari The Witch from Mercury. Dirilis Bandai di tahun 2022. Ceritanya sedih banget, sungguh menyentuh hati. Kok ada orang yang sejahat itu buat aku, menurut gue. Yuk kita review bareng-bareng. Eits, sebelum kita masuk ke review kitnya, kita review boxnya dulu yuk. Dari boxnya tergolong kecil dan simple, dimana boxnya ini menginformasikan bahwa Gundam ini tuh muncul pada episode prolog dari seri The Witch from Mercury. Lalu di sisi samping, boxnya ini menampilkan gimmick dan pose yang bisa kita dapatkan. Kit ini kita beli seharga Rp262.000. Nah, kalau ngomongin pengalaman perakitan, kit ini tuh cukup mudah dan gak ada kesulitan yang berarti, walaupun untuk kami yang sepasang noob ini. Untuk prosesnya, teman-teman bisa melihat perakitan Alfred ini di live kami yang ada di deskripsi ya. So, ini dia Gundam Alfred. Gundam ini didesain dengan warna putih dengan aksen pink yang memberikan tampilan yang cukup unik ya. Lalu, di bagian dadanya ini sangat-sangat menonjol dengan dilengkapi permate score seperti pada animenya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu kita dapat senjata apa aja nih di kit ini, kita tuh dapat beberapa senjata seperti beam rifle, kita dapat efeknya juga. Kita dapat beam saber sepasang nih, kita dapat efeknya juga. Nah, yang nggak kalah unik, kita dapat gun bead yang bisa kita ubah menjadi shield. Menarik banget kan? Kalau kalian penasaran nih, seberapa tinggi sih Alfred itu? Nah, mari kita bandingkan. Ini dia tinggi Alfred jika kita bandingkan dengan salsa set. Lalu, seperti ini perbandingannya Alfred dengan pewangi ruangan. Dan jika kita bandingkan si Alfred dengan Ariel, tingginya seperti ini. Yuk, kita lanjut ke artikulasi dan gimmicknya. Buat kepalanya, di Alfred ini tuh ada yang unik nih dibanding Gundam-Gundam lainnya. Yaitu, Alfred ini tuh nggak dapat vivin, tapi malah dapat kayak telinga panjang gitu. Nah, cuman ini tuh nggak bikin si Alfred jadi jelek, malah jadi keren kesannya gitu. Terus untuk artikulasinya, kepala ini bisa bergerak ke kanan ke kiri, tapi nggak bisa berputar 360 derajat ya, karena gampang copot. Buat tangannya bisa naik, tapi nggak full karena terhambat bahunya. Terus sendinya itu bisa berputar, dan lengannya bisa berputar ke samping. Untuk pergelangan tangannya juga dapat berputar, tapi sikunya ini menggunakan single joint. Buat badannya sendiri bisa digerakkan 360 derajat, naik dan turun, tapi buat digerakin ke samping kanan dan kiri, ini nih sangat-sangat terbatas. Terus, untuk pinggulnya atau waist-nya, sangat-sangat simple, nggak ada roknya, sehingga membuat kakinya ini leluasa buat bergerak. Buat kakinya sendiri, bisa menendang ke depan dan ke belakang, sampai bisa jadi balerina. Lututnya juga menggunakan dual joint, dan memiliki gimmick katup pada lutut. Telapak kakinya ini memiliki artikulasi yang cukup fleksibel sehingga bisa terbuka selebar ini. Nah, ini dia part yang paling menarik dari Gundam Alfred ini, yaitu backpack. Backpacknya tuh cukup besar, cuman di bagian yang ada buat naruh senjatanya itu cukup mudah lepas, cuman masih bisa diperbaiki sih. Terus buat backpacknya sendiri itu
memiliki banyak gimmick, dimana bisa digerakkan semua bagian-bagiannya. Tapi hati-hati ya, karena di bawahnya ini tuh cukup mudah copot. Backpacknya ini tuh bisa berfungsi juga menjadi shield seperti ini. Cuman menurut kami desain shieldnya ini cukup simpel ya, apabila tidak diberi dekal. Karena desain awalnya itu putih polos. Cuman kalau udah dibikin dekal dan diberi panel lining, hasilnya seperti ini. Cakep kan? Nah, jadi itu tadi review kami terkait Elfrid ini. Menurut kami, Elfrid ini tuh udah cakep sih. Lihat nih, apalagi di water decal kayak gini. Cuman, baru beberapa hari, tangannya ini udah rada loose. Terus bagian backpacknya ini terlalu besar ya, jadi dia tuh kalau nggak pakai stain base agak susah stabil gitu loh. Cuman ini kita pakai stain base yang 15 ribuan sih udah oke sih, jadi ya nggak begitu masalah ya. Oh, sama bagian backpack yang bagian si sabernya ini juga rada gampang copot, jadi mesti hati-hati. Cuman overall kit ini lumayan oke sih. Rakitnya juga nggak begitu sulit, hasilnya cakep. Nih, di water decal tambah cakep lagi. Warnanya menarik, pink lucu gitu kan. Nah, kalau buat kami nilainya sih 8/10 ya. Coba komen di bawah, menurut kalian berapa sih nilai si Elfrid ini? Oke nggak? Cakep? Cantik nggak? Kalau kalian suka sama konten ini, bisa di like, bisa di subscribe, bisa di share ke teman-teman kalian ya. Nantikan konten-konten kami berikutnya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah, see you.